pencuri, pencuri. Hei, ngapain tuh? Hei. Assalamualaikum Pak Babin. Waalaikumsalam, Pak. Ini saya Tuan Fitrio nih dari Bos Resort. Iya, Pak. Gini Pak, saya tadi lihat ada ibu-ibu tuh mengambil daun pelepah kelapa itu di tempat resort saya. Itu sering kali itu Pak, di tempat saya itu hilang barang-barang apa di banyak-banyak yang hilang itu Pak. Mohon ditindaklanjuti lah ya Pak ya. Oh, baik, Pak. Saya segera ke TKP, Pak. Oh iya, terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Nanti aman tuh Pak. Oke. Oke, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuan Fitrio. Oh iya Pak Babin. Apa tuh, Tuan? Itu kayak mana tuh yang kemarin saya telepon itu, ibu-ibu yang tinggal di samping resort saya itu, dia sering kali mengambil barang-barang yang ada di tepi sana. Kemarin dia ngambil daun kelapa. Oh, kita lanjutkan aja lah perkara Yang rumahnya pas samping perbatasan sama resort Bapak itu? Iya. Kayak mana itu Pak Babin? Kalau gitu, Tuan Fitrio, kita lapor RT-nya dulu aja, Pak. Ayolah kita lapor aja. Oh iyalah, kita pergi ke Ya. rumah Pak RT-nya dulu. Siap Pak RT. Siap. Kenapa nih? Begini Pak RT, itu ibu-ibu yang duduk. Gini Pak RT, ibu-ibu yang tinggal di samping resort saya itu sering kali dia mengambil barang-barang tempat saya. Kemarin ada daun kelapa kering diambil dia. Ibu yang tinggal di mana ya, Pak? Yang Saya ini, nggak RT. tahu itu warga sini katanya. Pas perbatasan samping resort Tuan Fitrio, ada rumah ibu. Ibu-ibu itu tadi saya sudah cek juga ke TKP. Memang betul ada. Oh, kalau ibu yang samping resort itu Bu Hani ya? Ya betul. Wah, RT, iya. betul. Oh iya, itu memang warga saya itu. Ya tolong itu Pak RT, itu sering kali dia mengambil barang-barang saya. Oh gitu. Saya mau laporkan, sering saya laporkan, udah saya laporkan sama bapak ini. Nah, jadi menurut apa? Maksud kedatangan Bapak ini pengennya saya datangi dia atau bagaimana nih, Pak? Ya saya inginnya dia diproses karena Pada prinsipnya saya sebagai RT pengennya masalah ini jangan terlalu diperbesarkan, Pak. Nah, bagusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dan setahu saya di sini Bu Hani itu pun bukan orang yang mampu, orang yang kalau dilihat istilahnya kurang mampu lah Pak. Itu pun mungkin untuk makan dia sehari-hari mungkin Pak. Nah tapi kalau itu sudah keputusan bulat Bapak, saya sebagai RT pun tidak bisa memaksa Bapak karena di sini Bapak orang yang dirugikan. iya Pak, tapi kan saya kan merasa dirugikan Pak. Saya harus lanjutkan prosesnya Pak. Kalau memang udah itu keputusan Pak Fitrio, saya ya gimana Pak Rodin? Saya Pak RT ya. Kasus ini tadi Tuan Fitrio sudah menelpon saya. Saya pun sudah cek ke lokasi bahwa betul rumah Bu Hani bertepatan sepadan langsung sama resortnya Tuan Fitrio. Tuan Fitrio sudah bilang sama saya untuk lanjut ke meja hijau. Saya juga sudah menyarankan kepada Tuan Fitrio, makanya saya bawa ke tempat Pak RT dulu. Tapi Tuan Fitrio tetap mau ke meja hijau. Semua terpulang lagi kepada Tuan Fitrio, Pak RT. Nggak bisa, ini harus lanjut Pak. Nggak bisa. Sudah, kalau saya pun sama Pak Babin pun tidak bisa berbuat banyak. Kalau kami tuh hanya sekedar apa istilahnya Memediasikan aja, Pak. memediasikan saja. Tapi kalau memang itu Bapak punya keputusan Bapak ya mana Pak Babin? Kita semua serah Pak Fitrio aja. Ya sekarang kembali lagi kepada Tuan Fitrio. Saya mau bapak jumpain lah ibu itu. Oke, nanti saya akan jumpain ibu itu. Iya. Ya Pak. Yuk. Baik. Ya Pak RT, terima kasih Pak RT. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi buat apa tuh Bu? Ini Pak, pelepah kelapa Pak, nak bikin lidi. Oh. Ada apa Pak RT? Ini nak dibikin apa nih Bu? Nak bikin sapu lidi Pak, nak dijual Pak, nambah-nambah duit dapur. Tidak begini. Tadi ada polisi sama pemilik resort tuh datang ke rumah saya. Kenapa Pak? Nah, dia melaporkan bahwa katanya Bu Hani mengambil pelepah kelapa di rumahnya, di tanahnya. Hah, kelapa nih? Heeh. Salah sudah ngambil dekat jalan Pak. Itu dia. Pindah Saya jalan juga situ aja. saya jelaskan sama dia, janganlah masalah ini terlalu diperpanjang. Tapi dia tetap mau melapor ibu. Mau apa ke sana?
lapor ke, dia mau bawa ke jalur hukum kabarnya gitu. Ay, jangan Pak. Itulah saya bilang coba menenangkan dia supaya tidak diperpanjang masalah ini gitu kan. Terus Pak, macam mana? Nah jadi gini Bu, menurut saya kalau Ibu ada tahu kenalan LBH, LBH itu apa Pak? Lembaga Bantuan Hukum Bu. Oh, tak tahu. Nah, jadi kalau Ibu tidak ada, saya ada kenalan LBH. Nah, terus Nanti saya bisa antar Ibu dan dampingi Ibu. bisa buat apa LBH tuh? Ya Ibu tanyalah proses hukumnya macam mana kalau Ibu dilaporkan nanti. Paling tidak kan Ibu ada apa istilahnya Jadi dia lah nak tolong saya nanti tuh Pak, ngadepin Iya, polisi tuh iya Pak. gitu. Oh mau Pak, saya mau ke sana Pak. Tolong iya. aja antar saya ke sana Pak. sekarang boleh Bu kalau Ibu itu Ini pelepasnya mau juga tak? nggak usah, tinggalkan Nggak aja usah, nih, Bu. tinggal aja. Ah, Oke iya. oke Pak. Saya siap-siap dulu Pak. iya ya Bu. Kasih ya Pak. Iya Bu. Kemarin kasus lagu yang mana? Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak. Ini saya mengantar Ibu ini. Ya, Ibu ini lagi terkena masalah hukum Pak. masalah itu tentang apa kalau Nah, boleh Ibu tahu? ini dilaporkan oleh pihak resort bahwa sebenarnya Ibu ini mencuri pelepah. Nah, masalah ini mau diperpanjang Pak, mau dibawa ke meja hukum, ke meja hijau katanya Ibu. Nah, saya Pak RT sebagai Pak RT tidak memahami hukum, jadi Ibu ini kan juga tidak mengerti. Jadi saya mengantar Ibu ini minta pendapat sama Bapak lah gimana. Oke. Sama Bapak sekalian. Oke, untuk sementara silakan duduk dulu biar maaf. Oh ya Bu, kalau boleh tahu Bu dari mana nih? Saya dekat kampung sebelah situ Pak, sebelah resort tuh tinggal saya Pak. Kalau boleh tahu Ibu sekarang dapat permasalahan apa? Sehingga bisa diceritakan kronologinya supaya kami tahu. Jadi tadi pagi tuh Pak, saya tuh kan lewat samping-samping resort, ada pelepas kelapa 3 biji air Pak. Saya ambil, saya bawa ke rumah, saya buatkan lidi Pak, dia bisa dijual, namanya baju kartu saya Pak. Kartu Pak RT saya dilaporkan ke polisi Pak. Kenapa bukan ambil 3 kelapa ke polisi Pak, tolong Pak. Ibu ambil kelapa itu di tanah Pak. Tak tahu ya Pak, pokoknya tadi kan dia ada pagar Pak. Terus saya tarik lah, dia di dalam pagar, saya tarik lah kelapa-kelapa tuh. Siapa juga yang nak kelapa-kelapa ya Pak? Makanya ngapa pula saya ke polisi Pak. Ya, jadi kalau boleh tahu Bu, kalau boleh tahu yang melapor itu ada di sini atau yang pihak pelapor itu dari mana ya Bu? Jadi yang lapor itu pihak resort Pak, pemilik resort. Nah, tadi datang ke saya melaporkan Ibu ini yang tadi saya katakan. Itulah kami datang sini tidak dapat apa. Gimana Pak? Saya tak nak masuk penjara Pak. Saya balik kan nggak kelapa-kelapa tuh Pak. Coba gini Bu, sebelum kita melanjutkan, mungkin dari kasus Ibu bisa kami terima, tapi boleh Ibu isi administrasi dulu. Administrasi apa Pak? Nanti kita bawa ibu ke administrasi di LBH kita, mengisi data dan di administrasi nanti kita tahu berkas apa saja. Biar ibu itu bisa terbantu di LBH kami. Oh mau Pak. Tapi Bapak ini Bapak siapa? Jadi saya mahasiswa hukum, saya magang di LBH ini. Oh Pak mahasiswa, tolong saya ya Pak ya. Iya, Bu. Bapak Makasih, siapa? Kalau saya senior di lembaga bantuan hukum ini Bu. Oh tolonglah Pak senior. Tapi sebelum itu kita bisa menuju administrasi dulu ya. Baik. Nah, jadi gini. Tadi ada ibu-ibu namanya itu Bu Hani. Dia itu lagi dilaporkan sama pemilik resort tadi, kronologisnya sudah diceritakan. Nah, Bu Hani ini minta pertolongan. Jadi kan dilaporkan tadi ke polisi. Dia minta bantuan dari LBH kita. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Hani. Kami mau bawa ini dulu biar diisi administrasi dan segala macamnya. Boleh dibawa ke sini yang bersangkutannya untuk Saya panggil Bu Hani dulu ya. Nah, oke. Bu Hani, mari sini Bu. Ya Pak. Ke administrasi. Bu. Selamat siang Bu. Ya Bu. Boleh dibantu Bu untuk isi datanya. Isi data apa Bu?
isi untuk keperluan administrasi Bu, karena kalau berdasarkan PP nomor 83 tahun 2008 tata cara untuk pemberian bantuan hukum secara tunai itu harus melalui permohonan tertulis Bu. Boleh saya minta identitas Ibu? Identitas apa? KTP ada Bu. Ada Bu, nih KTP. Boleh dibantu ya nama lengkapnya siapa? Ada di KTP Bu, ada nama Hani. Iya betul Bu. Alamat rumah sesuai KTP Bu Betul ya. Bu, betul. Maaf Bu, pekerjaannya apa ya Bu ya? Pekerjaan saya apa tidak aja Bu, apa yang nampak di jalan. Yang penting bisa lah dapur tuh ngepul Bu. Maaf Bu, sebelumnya boleh Ibu ada surat keterangan tidak mampu nggak Bu dari kelurahan? Oh belum, apa Pak? Sesuai yang prosedur, jika ibu ingin mendapatkan bantuan hukum ini ada beberapa prosedur yang harus ibu lengkapi. Seperti tadi disampaikan Mbak Lisa, itu ada KTP yang tersendiri, Iya Pak. terus ada itu keterangan tidak mampu, itu yang digunakan untuk jualan. Kemudian Itu aja. Nanti lah saya minta di sama Pak RT saya lah, saya minta tolong ya Bu ya. Pak RT saya ada di luar tadi. Ibu sebelumnya ada nggak tadi surat keterangan tidak mampu? Tak pernah bikin. Nanti Ibu boleh dibantu Pak RT-nya aja Bu ya. Oke Bu. Untuk meminta surat keterangan tidak mampu tersebut. Ya, makasih Bu, makasih. Karena kalau melihat dari kasus Ibu kan Ibu hanya cuma mengambil daun pelepah kelapa Bu ya. Kan di bawah 2,5 juta itu Bu, 200.000 aja tak cukup Bu, jangan kan sampai 2,5 juta Bu. kalau menurut pasal 364 KUH pidana itu pasal 1 Perma nomor 2 tahun 2012, jika nilai kerugian itu tidak di bawah 2,5 juta maka dianggap tindak pidananya harusnya bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Nah itu saya nggak itu Bu, jangan masuk polisi Bu. Anak saya di rumah gimana nanti? Kita bantu kok Bu, kita bantu. Nah, tolong ya, Bu, ya. Diselesaikan secara kekeluargaan lah Bu. Oke, tolong ya Bu ya. Nanti saya cepat-cepat surat-surat tidak mampu tadi itu Bu. Oke, saya boleh balik Bu. boleh. Tapi ini ada form yang wajib Ibu isi Bu. Ya. Ibu isi aja ketika Ibu kesini lagi untuk itu Ibu silakan bawa Bu ya. Oke, KTP saya mana Bu? Oke, makasih. Pak Wirna, makasih Pak Iya, Wirna. sama-sama, Bu. Ibu namanya Bu siapa? Bu Lisa. Bu Lisa, makasih. Makasih banyak Bu ya. Ya, permisi. Ya, Selamat Bu, ya. siang. Ya, Elisa, ada apa? Kenapa tuh? Ini sekretaris saya nih. Memang lah. Ada apa, Dek? Jadi gini Ketua, barusan aja ada Ibu yang minta bantuan hukum dari kita. Kita kan perlu ke sini. Jadi gimana? Nah, coba tengok saya identitasnya. Kalau menurut saya itu kan di bawah 2,5 juta, harusnya kan nggak perlu naik sampai ke meja hijau Ketua. Jadi pemilik resort itu melapor. Itu hanya mengambil pelepah daun kelapa yang udah jatuh. Ngeri kali itu yang punya resortnya itu, waduh. Jadi dia meminta bantuan hukum ke LBH kita biar bisa diselesaikan secara kekeluargaan lah. Siapa itu sebenarnya yang punya resort itu? Pingin tahu juga gara-gara masak pohon kelapa, daunnya aja kan? Daunnya aja pelepah kelapa udah banyak kali urusannya. Udahlah kita lihat dulu lah nanti kayak mana. Tapi tadi administrasinya Administrasinya sudah saya Sudah buat, lengkap ya? lengkap data dirinya. Hanya saja menunggu surat keterangan tidak mampu dari yang bersangkutan. Dia mau Oh jadi gini aja, kan secara administrasi kan sudah selesai. Jadi nanti pengacara senior saya tunjuk nanti Muhammad Rawat. Cuma tadi yang menyambut pertama ibu siapa tadi? yang menyambut mahasiswa hukum kita, Wiransyah. Oh dia yang mengetahui detail permasalahan ibu itu ya. Selama itu dah. Itu Sudah sih diceritakan secara rinci. cuma si Wira aja. Wira sama senior LBH kita Rio Fernando. Rio, oke, udah mantap lah. Jadi gini aja, nanti pengacara senior si Muhammad Rau, kemudian si Rio dan Wiransyah,
nanti bisa kita rapatkan. Nanti schedule-nya kita dapatkan sekitar 1 jam lagi dari sekarang. Saya ada urusan sebentar, ada telepon nanti, ada urusan kita, ada klien kita juga. Cuma ini menjadi concern kita karena ini perlu kita prioritaskan karena ini menyangkut masyarakat yang butuh bantuan hukum pada kita, LBH kita. Tentu Karena kalau ini dilihat dari nilai kan jauh sekali tuh, tidak inilah di bawah 2,5 juta kan jauh kan. Menurut pasal OPP nomor 83 tahun 2008 ya, Permaya. KUH pidana. Oh jadi dia masuk di piring ya? Oh 2,5 juta. Iya tadi karena mengambil pelepah kelapa itu ya. Tapi resoknya ini betul tidak ini tanahnya. Dan memang mengaku bahwasannya dia mengambil pelepah dan kelapa itu di dalam perkarangan. Cuman kan itu yang udah jatuh ketua. Tak ada nilainya pun itu sebenarnya. Oh ya kalah oke lah. Kalau kayak gitu saya sudah paham itu, udah ada tahu konteksnya karena ini kita segala. Jadi ada beberapa kasus yang lain, mungkin kita lebih prioritaskan ibu ini karena ibu ini mungkin tadi ibu ini statusnya apa saya baca di sini kayaknya statusnya dia single ya atau apa? Single ya, janda ya. Anak berapa nih? Anak 3 loh. Oh ya. Oke. Jadi ini concern kita untuk kasus-kasus yang lain kita agak ketepikan sedikit karena dengan begitu nanti 1 jam dari sekarang setelah saya concern dengan klien yang lain kita langsung rapatkan tolong dipanggil di telepon sekarang pengacara senior kita yaitu Muhammad Rauh, kemudian dari orang kita LBH siapa tuh si Rio sama si Winansyah. Ini sekarang pukul 4 jadi 1 jam lagi jam 5 sore segera rapat ya umumkan. Oke. Jadi saya makin cantik aja deh. Oke lah, siap. Yuk. Aduh, memang mantap kalian semuanya ya. Cepat dan dikumpulkan jam 5 sore, dibilang sama si bisa jam 5 sore juga datang. Nah, bahas apa nih ketua? Aduh, gimana Dinda udah datang ya semuanya? Gini, Boleh diceritakan dulu lah kronologisnya Mira sama Rio. Jadi, iya bisa diceritakan? Iya bisa. Jadi yang namanya Ibu Hani ini tadi kan Yang bersangkutan ya. yang bersangkutan ini mengadu nih ke lembaga bantuan hukum kita lah. Jadi ibu ini mengambil pelepah kelapa dari lahan orang, dari lahan resort. Dia masuk dalam perkarangan ya. Dan masuk dalam perkarangan resort itu. Nah jadi si pemilik resort ini mau melaporkan Bu Hani ini ke polisian. Bu Hani orang yang tidak paham hukum, dia ketakutan. Jadi dibawalah tadi sama Pak RT tempat kita di apa namanya? Bagaimana caranya biar kasus itu nggak sampai ke media hijau ketua? Karena kan kasihan ingat orang ibu ini juga orang susah. Pun nilai berapa lah nilai pelepah daun kelapa tuh ketua? Jadi menurut lu bagaimana Rio? Nggak perlu dibawa ke media Kau kan hijau. senior di sini di antara lain. Jadi gimana ceritanya? Interupsi Pak ya, kalau menurut saya sih seharusnya kita harus bantu. Kenapa di satu sisi ibu itu merasa dia tidak bersalah dan dari kronologinya pun dia memang tidak bersalah. Oke, Ya, ibaratnya cuman daun pelepah kelapa itu kan berapa lah ibaratnya bisa dibilang sampah. Itu pun mau dipermasalahkan dari pihak resort. Kalau menurut saya itu tidak adil. Jadi di sini nama pemilik resortnya siapa? Tuan Fitrio. Iya, Tuan Fitrio itu. Pak Fitri ya. Jadi sudah kalian lihat cek dan recek lokasinya sudah. Sudah kami survei sebenarnya. Jadi dari BPN itu memang betul tanah kepemilikan dari resort itu. Benar ya. Jangan dia nanti ngaku-ngaku itu pemilik resort, ternyata itu bukan tanah dia, supaya menjadi isu bahwasanya itu tanah dia. Tapi kalian sudah cek betul-betul kan bukan tanah dia. Kalau itu bukan tanah dia dan dia mengaku, kita tuntut balik dia. Sure. Kenapa tidak? Ini masyarakat kecil masa mau ditekan-tekan. Kita LBH di sini berdiri untuk masyarakat kecil. Jadi saya ini concern betul dengan kasus ini, terutama kebetulan di sini saya tadi sengaja undang pengacara senior kita di sini
dari di antara pengacara senior yang lain, karena saya lebih concern dengan kasus ini, karena ini terkait dengan masalah kecil. Dan LBH itu memang harus sewajibnya memprioritaskan masyarakat yang seperti ini membutuhkan bantuan hukum. Apalagi ibu ini seorang janda, memiliki anak 3 kalau tidak salah ya. Jadi saya harap nanti pengacara kita Pak Muhammad Rauf bisa concern lah. Jadi kalau selidiki benar-benar itu siapa tuh yang pemilik resortnya, benar atau tidak dia itu pemilik resortnya. Tapi tadi sudah diidentifikasi bahwasanya itu memang betul tanahnya. Tapi kalau memang nanti dicek juga apakah nanti laporannya itu sudah masuk LP. Karena kalau masuk LP mungkin prosesnya ke litigasi ya. Jadi kita upayakan untuk non litigasi. Artinya begini, kalau kita proses litigasi kita tempuh, tentu ini akan proses merepotkan daripada ibu ini dan dari ibu. Nah, jadi kita lebih bagus prioritaskan langkah preventif kita, yaitu non litigasi. Tentu ini perlu koordinasi yang erat antara Pak Rauf dengan pemilik resort, karena tadi dia sudah di posisi yang benar, jadi mediasinya itu agak bolehlah dimainkan sedikit. Kita concern di sini. Jadi Pak Muhammad Rauf bisalah didampingi dengan si Mas Leo untuk bertemu dengan pemilik resort. Jadi begini, dia bisa. Tadi udah kita dengar semuanya di rapat ini. SKTM-nya sudah keterangan tidak mampu ya? Tinggal SKTM aja yang belum dilengkapi, yang lainnya sudah data diri dan lain-lain sudah. Sudah. Oke, nanti SKTM menyusul. Yang jelas kita koordinasi nanti dengan pihak Ulan, Wiransyah sama Mas Yutrio nanti dampingin apa yang kekurangannya langsung gas ya. Siapa? Jadi gini aja, Pak Muhammad Rauf, gimana? Ya, kita harus memerhatikan juga ya, karena kan ibu ini kita ketahui dari ketua RT-nya itu dia orang yang tergolong susah ya, apalagi dia janda juga. Apalagi hanya sebatas pelepah kelapa itu kalau kita hargakan itu nggak sampai 100.000. Jadi kita sebagai LBH kita kan mengutamakan rakyat yang nggak mampu untuk mendapatkan hukum. Jadi kita harus berupaya lah agar bisa selesai di proses non litigasi. Oke, Menurut saya sih seperti itu ya Pak. Kita upayakan. Oh, saya percaya sekali lah dengan. Oke, jadi tadi sudah survei rumah, sudah semuanya. Nanti tinggal SKTM, katanya nanti diantarkan ya SKTM ya. Oke, jadi urus RW. Jadi mantap dari penjelasan, saya yakin sekali lah dengan pengacara kita semua ini. Saya yakin sekali nanti Pak Rio, Wiransyah dampingi apa kekurangan, dampingi Ibu Lisa dengan dampingi Pak Rauf. Pokoknya ini yang kita concern ya. Untuk kasus-kasus yang lain agak ditepikan sebentar ya. Oke, siap. Lanjut. Selamat pagi Juragan. Oh iya. Dengan siapa ya? Saya dari pihak LBH, LBH itu apa ya? Lembaga Bantuan Hukum. Ya, Lembaga Bantuan Ada masalah apa? Maritim Raja Haji. Jadi ini terkait dengan Duduk. Ya, terima kasih. Maaf ya, saya lagi sambil kerja. Ya, apa. Jadi saya datangnya saya ini terkait dengan pengaduan Tuan kemarin ke pihak kepolisian. Oh, yang itu. Ya, tentang pelepah kelapa itu. Ibu itu ya? Ya. Jadi kayak mana itu? Jadi kemarin kan Bu Hani itu yang memiliki pelepah kelapa itu datang ke LBH kami bersama Pak RT. Jadi dia menceritakan lah kesusahannya. Jadi saya sebagai pengacara seniornya dari LBH tersebut negosiasi lah sama Tuan Ibu ini. itu sewa pengacara? Enggak, ibu itu datang bersama RT-nya karena kami kan di LBH ini kami ada juga program bantuan hukum cuma-cuma. Di dalam menyelenggarakan program itu turunlah kami untuk membackup ibu itu. Bapak membackup ibu itu? Ya. Kenapa nggak membackup saya? Karena dalam hal ini ibu itu orang tergolong orang susah di perkara ini. Juga kalau kita lihat Pak, Tak bisa gitu juga Pak. Dia kan harusnya dia kena pasal itu Pak.
dia sudah mencuri. Ya benar, dia dan saya. benar dia terkena pasal. Tapi kan kalau kita secara baik-baik Pak, pelepah kelapa itu kalau kita rupiahkan itu nggak sampai 50.000 Pak. Apalagi cobalah Bapak untuk buka hati nurani Bapak, kita lihat latar belakang ibu itu, dia orangnya cukup kesusahan. Lagi kan dia mengambil kelapa itu untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Lagian dia juga janda Pak, janda anak 3. Tolonglah pertimbangan dari Bapak untuk meringankan istilahnya. Jadi kami dari pihak LBH ini datang untuk menjumpakan Bapak kepada Bu Hani. Jadi kita lakukanlah mediasi di LBH kami. Jadi Bapak dapat bicarakan kepada Bu Hani apa yang Bapak keluhkan, dan Bu Hani juga dapat mempertahankan statementnya. Gitu, Pak. Saya tidak terimanya, dia itu tidak minta maaf pada saya. Ya, Dia makanya saya kami di sini maaf. untuk meluruskan. Berarti di sini ini terjadi Karena dia tanpa izin. ya terjadi miskomunikasi, karena di waktu Bu Hani datang ke LBH kami pertanyakan, Bu Hani itu tidak tahu kalau itu bahwa itu kawasan tanah resort Bapak. Nah, jadi dia di sini ada miskomunikasi jadi Pak. Makanya kami datang ini untuk meluruskan juga. Kami harap Bapak bisa lah untuk mengikut. Jadi bagaimana nih Pak? Ya udah nanti dia suruh datang aja ke tempat saya. Bu Hani datang ke tempat Atau Bapak. ke mana? Kantor Kalau Bapak di mana? ya, kalau Bapak mau ke kantor kami itu ada di daerah Kijang itu Pak. Oh ya udah nanti saya ke kantor Bapak. Ya. Ya. Oke, jadi begini, Delisa sudah tahu yang ada. Jadi gimana laporannya? Selanjutnya gimana? Resort mau jadi mediasi. Oh, mau. Jadi hari ini Mantap. Jadi Bu Hani, resort, sama Pak Eko hari ini luar biasa, tapi mantap pekerjaan. mediasi. LBH kita ini memang luar biasa ini. Jadi gini, Lisa, jadi kapan Pak Eko bisa ada di sini? Di depan. Oh, untung saya kosong juga nih, mau cari. Oke, sip. Langsung lah, bisa pakai langsung. Ya. Bisa. Bu Ani, silakan masuk. Pak RT, kawan Ya, saya. sama Pak RT juga. Silakan masuk. Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore. Aduh, sudah bro. Silakan Pak Babin, Pak Babin datang juga rupanya, luar biasa. Siap ya? Oke. Siap. Bu, ya, ini ya, siap ya, oke. Jadi gimana? Pak Rob, gimana? Jadi syukur-syukur ya Pak Tuan resort kita ini hatinya dilembutkan, ada kebaikan kita buka hatinya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Tuan resort yang telah mau meluangkan waktunya untuk melakukan mediasi. Jadi kita di sini ngumpul ini, kita juga telah datangkan Pak Babin, Pak RT dan Bu Hani yang kemarin saya ceritakan tersebut. Jadi kita hari ini melakukan mediasi lah, mediasi ini kita lakukan ini sebagai bentuk kita menyelesaikan masalah itu di luar pengadilan secara kekeluargaan. Ya kita mendapatkan win-win solution. Berarti nggak payah ke pengadilan, Pak? Nggak perlu. Alhamdulillah. Aduh, mantap ya, mantap. Jadi ada rencana Bapak seperti itu, Pak? Ya, Saya tanyakan pribadi, Pak. kalau udah kayak gini ya gimana lagi kan saya serahkan kepada Bapak ya. Nah, jadi di sini kita kan terbuka ini. Jadi kita kasihlah pemahaman kepada Bu Hani juga kepada Pak Fitrio. Kepada Bu Hani, saya selaku pengacara di sini ingin kasih tahu bahwa walaupun barang itu tidak bernilai, tapi apabila barang tersebut masih memiliki tuan atau punya hak milik orang lain, sebaiknya jika barang itu tidak berharga, kita mintalah izin sertifikatnya. Karena kita langsung ambil. Ya, Saya Pak Mas Fitrio permasalahan tersebut itu karena Bu Hani tidak minta izin. Maaf ya Pak ya, saya tak tahu Pak. oh iya Bu, Maaf ya, Pak. sama Bu. Saya udah
Fitrio juga dia sudah maafkan, dan Untung ada bapak ini pas datang ke rumah saya. saya rasa ini semua hanya masalah komunikasi ya, karena Bu Hani pun tidak tahu bahwa kawasan tersebut adalah besar sekali beliau. Jadi kira-kira kayak gitu. Saya maaf Pak, baru kenal kita juga Pak. Tapi saya dengan jiwa Bapak yang bisa mau datang ke RPH kita, saya bersyukur sekali. Kebetulan ini kan saya tadi sudah memeriksa semua biodata identitas dari Bu Hani, dan ini ya saya kira bisa diselesaikan secara keluarga. Tapi yang daripada itu, saya juga mengapresiasi Pak Ete. Pak Ete gimana Pak Ete? Ya, saya dalam masalah ini karena terjadi mediasi damai. Nah, saya pun bersyukur karena saya tahu juga tidak ada tidak mampu. Jadi saya bersyukur, terima kasih Pak Fitrio. Bapak polisi ini ngapa Pak? Jadi begini, oke saya paham Bu. Jadi begini, saya mengerti sekali dengan keadaan seperti ini, dan saya bersyukur juga dengan Ibu Hani mau mengadu, meminta bantuan hukum ke LBH kita. Tentu kita tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pihak penegak hukum. Kebetulan ada Pak Badi di sini. Kita ingin tahu juga apakah proses ini sudah hanya masuk pengaduan atau laporan, karena kita ingin juga kalau sudah masuk laporan tentu kita masuk kepada proses litigasi, dan kita ingin ini berjalan non litigasi yang pada saat ini kita berkumpul sudah berlitigasi, artinya sudah di luar jalur dari pengadilan, artinya tidak. Jadi begini, tadi sudah kita dengarkan dari Bu Hani bahwasanya Bu Hani sudah mau minta maaf, dan Pak Badra juga Pak Fitrio pun juga dengan hubungannya. Kemudian Pak RT juga tadi sudah bersyukur juga. Kemudian kami di sini merasa terhormat juga bisa membantu masyarakat memberikan bantuan hukum. Jadi apapun itu persoalan itu, kami juga ingin mengetahui proses dari kasus ini apakah sudah berlanjut ke penegakan hukum yang selanjutnya atau tidak. Saya ingin tahu langsung dengan Pak Bagin. Terima kasih Pak Ketua ya, sama Bu Hani, mohon izin dengan pengacaranya dengan Tuan Fitrio. Dan untuk kasus ini masih sebatas laporan pengaduan. Kemarin Pak Fitrio datang ke kantor polisi dan pimpinan pun suruh menyelesaikan permasalahan ini, kan permasalahan sepele, untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun langkah baiknya saya bisa lapor ke pimpinan kita, Pak Kasat Reskrim, untuk melaporkan bahwa permasalahan ini kan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Oh, artinya sudah diketahui sama Pak Kasat Reskrim sebelumnya Pak? Ya, tapi kita pun kan baru datang hari ini, kita baru mediasi semuanya. Bagaimana kalau mohon izin, kalau boleh saya telepon Pak Kasat Reskrim untuk melaporkan bahwa hal ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Siapa? Dengan nomor Pak? Mungkin bisa kelihatan dari Pak Kasat. Selamat sore Komandan, mohon izin. Siap dan izin dan saya mau melaporkan kasus Ibu Hani kemarin dan yang dilaporkan Tuan Fitrio, yang permasalahan pencurian pelepah kelapa di lahan milik resort Pak Fitrio ini. Bahwa hari ini telah dilakukan mediasi oleh LBH dan dihadiri Bu Hani beserta pengacaranya dan Tuan Fitrio selaku pemilik resort, bahwa permasalahan ini tidak dilanjutkan ke meja hijau dan izin diselesaikan secara kekeluargaan juga. Siap. Ya, selamat sore. Ini betul adanya laporan dari saudara Fitrio bahwa di sini adanya dugaan tindak pencurian daun pelepah. Namun di sini kita belum proses karena baru hanya aduan, sehingga bisa dilakukan mediasi kepada pelaku maupun korban. Jika adanya upaya mediasi bisa dilakukan. Saya sebagai kasat silakan
pengaduan ini bisa dugaan tindakan pencurian ini bisa dilakukan mediasi sehingga tidak kita sampai lanjutkan ke meja hijau. Demikian, terima kasih. Siap komandan. Siap 86 komandan. Siap. Izin komandan. Wah, luar biasa sekali. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Polisi, Pak Babin. Saya terima kasih. Tapi dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kita ini belum tahu nih. Mungkin secara mediasi sudah, tapi dari hati ke hati, dari berbicara kita belum mendengarkan nih permintaan maaf langsung dari Bu Hani kepada Pak Fitrio. Jadi supaya klop dan tidak terjadi lagi, mediasi ini pun berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Dipersilakan Bu Hani dengan kepada Pak Fitrio. Fitrio, saya minta maaf ya, saya tak tak apa, Pak. saya Tak tak apa, Bu. tahu, Pak. Maaf ya, Pak. Jangan tangkap saya, Pak. Ya Bu, nggak apa-apa, punya apa ya Pak. Maafkan saya. Jadi dengan begitu, dengan besar hati Pak Fitrio mau memaafkan Bu Hani dan Bu Hani juga mau minta maaf. Ini suatu anugerah bagi kita, bagi LBH khususnya. LBH kita merasa terharu bahwa kita bisa membantu masyarakat kecil. Jadi bolehlah salaman dulu. Iya, saya berencana gini Pak, saya mau kebetulan ada kurang pekerja di tempat saya kebun. Boleh nanti Ibu Ani bisa bekerja. Mantap, luar biasa. Mas Rio luar biasa. Oke. Jadi, untuk sebagai tanda supaya kasus ini selesai, jadi kita perlu dokumentasi juga sekiranya Bapak bersalaman untuk kepada Bu Hani bahwa ini sebagai bukti kita. Oke, siap. Oke, jadi kita bisa foto bersama atau bersama. Oke, udah. Ini Bu. Jadi Itu udah foto ya, Pak? Foto aja tak? foto video aja Pak. Nanti screenshot. Jadi dengan ini LBH kami sudah menyelesaikan kasus tentang perkara pengambilan buah pelepah kelapa, yaitu Bu Hani yang dituduh melakukannya dan pemiliknya adalah Pak Fitrio Resort itu. Jadi semua permasalahan tidak harus dengan proses litigasi. Artinya semua permasalahan tidak mesti dengan jalur penegakan hukum, bisa melakukan musyawarah. Artinya hukum memprioritaskan, mendahulukan jalur mediasi atau musyawarah. Kira-kira begitu, sepakat semuanya bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu? Sepakat. Jadi kelas paralel.